Kita apresiasi, harga BBM bersubsidi memang tidak naik. Namun harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya pada naik semuanya, guys. Imbas dari plastik naik, semua sembako ikut naik. Sudah baca berita artikel ini? Harga gas LPG non-subsidi naik. KDM dorong warga beralih pakai kayu bakar atau kotoran sapi. Yang dari Malaysia. Kalian kaget ya? Bisa beli beras 1 liter 1 kilo ya? Ringgit 80 sen. Cair LPG dan minyak masak paket yang berisiko meningkat ketika krisis global. Mana menteri-menteri yang sombong bahwasannya ekonomi Indonesia lebih baik daripada Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Brunei. Faktanya gula naik, beras naik, telur naik, minyak naik dan sekarang LPG naik, suruh pakai kotoran sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video pengalaman TKI maupun orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, geng, membongkar fakta ekonomi negara Malaysia, geng, bahwasannya katanya ekonomi negara Malaysia itu lebih stabil dibandingkan dengan negara kita sendiri, geng. Waduh, kok bisa begitu? Kata Menteri Keuangan, kita lebih baik daripada negara Malaysia, Thailand dan juga Singapura dan juga mana lagi Brunei Darussalam, geng. Namun kok bisa statement daripada pemuda ini ataupun orang ini bahwasannya penataan ekonomi negara jiran Malaysia bagus, bisa jaga kestabilan harga barang-barang pokok. Emangnya barang-barang di Indonesia naik apa? Kan enggak, ekonomi kita lebih baik daripada negara Malaysia dan juga Singapura. Namun itu hanya mimpi mungkin ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama tentunya karena sudah penasaran videonya seperti apa, bukan? Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silakan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Harga minyak goreng naik. Harga minyak goreng di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah terpantau mengalami kenaikan signifikan dalam 1 bulan terakhir. Kenaikan harga minyak goreng ini diikuti dengan terbatasnya stok minyak goreng bersubsidi pemerintah, Minyak Kita. Para pedagang mengaku saat ini mereka terpaksa menjual minyak kita di harga Rp21.000 per liter jika mengambil stok dari luar distributor resmi. Padahal kalau pasokan minyak bersubsidi lancar, harga jual hanya akan ada di angka Rp15.700 per liter atau biasanya pedagang menjualnya dengan harga Rp16.000. Tidak hanya minyak kita, harga minyak goreng curah juga naik. Minyak goreng curah saat ini dibanderol di harga Rp22.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng kemasan bermerek, harganya telah menyentuh Rp23.000 per liter. Secara umum, kenaikan harga minyak goreng sekitar Rp2 hingga Rp3.000 untuk setiap liter. Para pedagang minyak goreng berharap pemerintah segera turun tangan untuk memperbanyak pasokan minyak bersubsidi dan menjamin ketersediaan stok di pasar. Selain itu, para pedagang berharap harga kebutuhan pokok lain dapat kembali stabil untuk meringankan beban masyarakat kecil dan para pelaku usaha mikro. Kita apresiasi, harga BBM bersubsidi memang tidak naik. Namun harga kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya pada naik semuanya, guys. Kecuali cabai ya. Nah, kalau minyak, gula, segala macamnya udah pada naik. Terutama plastik. Wah, itu naiknya gila-gilaan, guys. Kemudian barang-barang lain, barang ATK, barang bangunan, semuanya juga pada naik. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Benar nggak semua barang naik? Kecuali BBM bersubsidi dan juga cabai. Gimana nih kalau di daerah teman-teman semuanya? Silahkan komen di kolom komentar. Imbas dari plastik naik, semua sembako ikut naik. Beras naik, gula sudah naik, telur naik, terus minyak sudah naik. Sekarang
susul dengan minuman cup-cupan, aqua gelas, minuman cup-cupan sudah mulai naik. Nah, kalau pelanggan yang mengerti, enak bahwa itu naik dari sananya. Nah, kalau pelanggan yang nggak ngerti, tukang warung cari untung besar. Nah, kalau kita sebagai tukang warung, ngeluhnya ke siapa ya? Sudah baca berita artikel ini? Harga gas LPG non-subsidi naik. KDM dorong warga beralih pakai kayu bakar atau kotoran sapi. Tuh kan, sedikit demi sedikit harga-harga sudah mulai merangkak naik. Dimulai dari harga plastik melonjak tinggi, BBM turbo naiknya luar biasa. Sekarang gas LPG non-subsidi mulai naik. Hampir semua pejabat ketika harga-harga naik di pasaran memberikan jawaban yang sama. Dulu harga beras naik, masyarakat tidak boleh banyak makan. Terus harga cabai naik, masyarakat disuruh menanam cabai sendiri. Sekarang gas LPG naik, masyarakat disuruh memakai kayu bakar atau kotoran sapi. Itu bukan inovasi atau solusi yang terbaik. Itu adalah bentuk kegagalan dari pemerintah karena tidak mampu menurunkan harga-harga atau menstabilkan harga-harga tersebut. Tidak semua masyarakat bisa menggunakan kayu bakar, terutama orang-orang yang tinggal di perkotaan. Terkecuali orang-orang yang tinggal di pelosok desa atau tinggalnya dekat hutan, bisa menggunakan kayu bakar. Kalau orang-orang kota tinggal di perumahan, hutannya saja tidak ada. Gimana dengan kayu bakar? Nggak ada sama sekali. Harusnya pemerintah bisa stop MBG yang menghabiskan anggaran ratusan triliunan. Harusnya anggaran tersebut bisa dialihkan subsidi untuk kepentingan masyarakat. Di saat yang lain efisiensi anggaran, sedangkan program MBG jor-joran menghabiskan anggaran negara. Salam akal sehat. Wah, gimana nih, geng? LPG sudah mulai naik. Naiknya nggak masuk akal. Sampai disuruh pakai kotoran sapi. Aduh, ya Allah, ini mengalahkan India sudah ya. Kalau kita pakai kotoran sapi ya. Waduh. Gimana tuh itu hari kita menyombongkan diri, netizen maupun juga warga kita menyombongkan diri kepada negara jiran Malaysia. Negara kamu tuh krisis, negara kamu tuh amburadul, negara kamu tuh sekarang susah kayak gitu. Lihat kami, BBM tidak naik, menyombongkan minyak di Indonesia tidak naik, geng. Minyak bukan minyak goreng ya, namun melainkan minyak motor ataupun kereta kayak gitu ya, gengnya. Udah menyombongkan diri tuh, udah berlagaknya minta ampun seakan-akan gak akan terdampak lah kayak gitu ya, gengnya. Nah, sekarang gimana? Kayak gitu ya, gengnya. Sekarang gimana? Beras naik, telur naik, minyak naik, plastik naik. Ini LPG naik juga. Suruh ganti kotoran sapi. Makanya, Ikinya sudah pernah bilang, Ikinya mau bukan mendukung negara Malaysia ataupun apa. Kita gak usah meremehkan ataupun merendahkan kayak itu negara orang. Kayak gitu ya, geng. Ya, kita harus berjaga antisipasi negara kita sendiri kayak gitu loh. Kita belum apa-apa sudah menyombongkan diri. Di Malaysia sudah naik itu, lihat kasihan rakyat Malaysia sudah menangis demo jatuh ke lari ke jalanan untuk demo. Aduh. Miris sekali ya warga-warga. Oke, ini akan mereka membungkam fakta-fakta kepada Menteri Keuangan yang berada di negara kita kayak gitu ya, gengnya, yang menyombongkan diri ataupun belagak bahwa asalnya ekonomi kita lebih baik daripada Malaysia dan juga Singapura dan juga Thailand ataupun Brunei Darussalam. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Ini buat teman-teman yang dari Malaysia. Kalian kaget ya? Bisa beli beras 1 liter 1 kilo ya. Malah di Indonesia lebih dikit lagi juga bisa sebenarnya. Ini seliter kan? Seliter. Ya, memang ada kayak ini masih di Indonesia. Ada yang lebih dikit lagi dari sini. Oke. Nah, setengah liter, setengah kilo. Setengahnya dari ini. Setengah liter. Pastinya orang Ini Malaysia 12.000, ini 6.000.
Kalau 6.000 tuh kayaknya 2 ringgit 2 ringgit Malaysia kayaknya. Kurang dari 2 ringgit kayaknya. Yang enggak bang, 6.000 harganya. 6.000 ringgit rupiah. lebih. Ini 12.000. Ini setengah 1 ringgit 50 sen, liter. 1 ringgit 30 sen. Telur 1. Bisa beli telur 1. Ya mestinya Telur kaget 1. lah orang Malaysia. Beras setengah kilo, setengah liter. Waduh, Setengah liter sini. 1 liter. 1 liter. Setengah liter. Harga telur bayangkan 4 ringgit 80 sen. Wah, Isi berapa ini guys? berapa ini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 30 itu. 4, 5. Isi 30 butir guys, 30 butir. Isi 30 butir 4 ringgit 80 sen. Hah? Ada yang 5 ringgit 10 sen. Macam-macam ya guys. Wow. Macam-macam guys, para sahabat. Nah, ini ada yang 9 ringgit. Oh, ini yang grade B. Ini yang grade B ya para sahabat. Grade B-nya memang grade, 9 ada grade B, ringgit. ada grade A. Ini video para sahabat, minyak berlambak di Malaysia para sahabat. Oknum-oknum Konoha yang tak suka kepada Malaysia. Harga minyak yang non subsidi 13.30 sen. Ini murni loh. Ini yang brand Sri Murni ya. Ini yang non subsidi. Ini 2 kilo para sahabat, 2 kilo. Kalau dekat Indonesia mahal, minyaknya pun tak ada, langka macam itu. Ini Sri Murni yang kemasan 5 kilo 30-90 sen sahaja. Tambah murah weh. Kalau dekat kampung kita, mana minyak sawit kita? Kerajaan memperhebat langkah kawalan bekalan dan harga barangan bagi melindungi pasaran tempatan daripada tekanan inflasi yang berpunca daripada krisis bekalan global. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Fuziah Saleh berkata, Malaysia tidak terkecuali daripada impak global, termasuk konflik di Asia Barat dan sekatan di laluan perdagangan utama seperti Selat Hormuz. Fuziah berkata peningkatan kos logistik antarabangsa menyumbang kepada kenaikan harga barangan import sekaligus memberi kesan kepada keseluruhan rantaian bekalan domestik. Bagi meminimumkan kesan terhadap rakyat, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi tumpuan kepada memastikan bekalan mencukupi dan harga terkawal. Ia melalui penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Kawalan Bekalan 1961 serta Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723. Beliau berkata tindakan penguatkuasaan operasi seperti Obstiris juga dipergiat bagi mengelakkan ketirisan barangan bersubsidi seperti diesel, gas petroleum cecair LPG dan minyak masak paket yang berisiko meningkat ketika krisis global. Beliau berkata KPDN mempunyai punca kuasa untuk mengarahkan peniaga mengemukakan maklumat lengkap kos perniagaan sehingga tempoh 2 tahun bagi mengenal pasti sekiranya berlaku kenaikan harga yang tidak wajar. Mana menteri-menteri yang sombong bahwasannya ekonomi Indonesia lebih baik daripada Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Brunei. Faktanya gula naik, beras naik, telur naik, minyak naik dan sekarang LPG naik. Suruh pakai kotoran sapi. Memalukan. Aduh ya Allah ya Rabbi, lihat di Malaysia gak tercecaskan ekonominya. Lihat di Malaysia. Kayak gitu, barang-barang masih murah. Lihat telur tadi berapa harganya. Kayak gitu. Telur berapa harganya? 48 sen. 20.000. 20.000 lah kira. 21.000 lah. 30 butir. Ya, ada juga yang grade B dan juga ada yang grade E. Nah, kayak gitu ya, geng ya. Kalau grade B mungkin lebih murah kayak gitu ya, geng ya, karena agak kecilan sedikit. Kalau grade E itu besar-besar memang, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Lihat ekonomi Malaysia kok masih stabil. Kerajaan perhebat kawalan bakalan harga barangan. Depan nih krisis bakalan global. Tahniah ya buat Malaysia. Negara kita memang BBM tidak naik ya. Negara kita memang BBM naik, namun bahan-bahan seperti plastik dan lain sebagainya naik sampai ini yang buat pelik, membuat ikinya geleng-geleng kepala. Kayak gitu ya, geng ya. Apa bang?
Iya, karena suruh pakai kotoran sapi. Waduh, gimana ceritanya nih, Bos? Bos, masa pakai kotoran sapi? Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.